Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kita akan coba berbagi ilmu sedikit ya buat teman-teman. Semoga dengan hadirnya video ini menambah sedikit wawasan buat teman-teman semua ya. Kalau misalkan teman-teman memiliki kendala HP ini nggak bisa dicas ya, HP-nya nggak bisa dicas pas disambungin kabel data. Pas disambungin kabel data seperti ini, itu nggak respon sama sekali ya, nggak masuk gitu ya, nggak masuk teman-teman. Jangan panik dulu. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu coba ganti dulu kabel casannya ini menggunakan kabel yang lain ya teman-teman. Kemudian jika masih coba dulu ya untuk ganti, misalkan minjem dulu lah punya teman-teman yang lain kepala chargernya gitu ya. Kalau ininya masih, kepala chargernya masih ya, udah diganti masih gitu ya, nggak bisa dicas. Kemudian lakukan pembersihan konektor seperti ini teman-teman. Nah, di sini biasanya banyak debu ya, jadi dibersihkan, kemudian ditiup-tiup ya teman-teman. Biasanya tuh banyak debu yang menempel. Kalau enggak teman-teman bisa menggunakan kayak semacam sikat gigi, kemudian nggak apa-apa dikasih kayu putih ya sedikit, kemudian dibersihkan seperti ini. Nah, gini ya. Jika dirasa sudah bersih, biasanya akan ada respon kalau misalkan nggak ada masalah di konektor. Lalu kita colokkan seperti ini. Kalau misalkan ini masuk seperti ini teman-teman, berarti fix ya. Setelah dibersihkan itu otomatis bakal hidup seperti ini. Oh, bagaimana kalau misalkan masih tetap sama ya, walaupun udah dicolok pakai ini gitu ya, udah dibersihin pakai sikat, udah dibersihin pakai thinner, maksudnya pakai kayu putih masih sama, itu teman-teman harus melakukan pergantian konektor charger teman-teman, yang bentuknya seperti ini. Ntar saya ambilkan dulu contohnya. Nah, ini dia teman-teman, jadi harus melakukan pergantian si konektor ini ya teman-teman. Jadi harus dibuka dulu HP-nya seperti ini. Nih, seperti ini. Jadi pasang konektornya gitu teman-teman. Jadi kan nggak mungkin bisa masang sendiri, mungkin saja kalau mau berani belajar itu bisa pasang sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan nggak berani jangan memaksakan ya, nanti tambah rusak HP-nya. Jadi dibawa aja ke konter teman-teman. Biasanya di kampung saya untuk pergantian konektor ini harganya 50.000 ya teman-teman. Kok mahal banget katanya ya, 50.000, padahal cari di online yang seperti ini itu satunya cuma 2.000 atau 1.500 gitu, tapi kok mahal. Oh ya teman-teman, saya perjelas sedikit ya, counter itu ataupun servis HP itu nggak menjual spare part tapi menjual jasa ya teman-teman. Jadi saya tegaskan kalau counter itu menjual jasa, bukan menjual komponen gitu ya. Jadi kalau misalkan dirasa agak murah gitu ya di online, terus beli teman-teman bawalah ke counter, itu harganya otomatis paling beda 5 ataupun 7.000 ya. Jadi harganya mungkin kalau misalkan
teman-teman konter yang lain baik hati, nggak susah bongkarnya, paling 40.000 ya kalau misalkan bawa sendiri loh. Tapi kalau misalkan nggak sama ya tanggung sendiri. Kalau misalkan nggak sama konektornya, kakinya, itu tanggung jawab teman-teman sendiri ya yang beli. Sebenarnya nggak ngerasa mahal sih kalau misalkan dari konter itu 50.000, karena banyak sekali resiko untuk bongkar HP seperti ini, untuk ganti konektor ini. Tapi teman-teman kalau misalkan nggak mau ganti sepasang ataupun mau ganti nggak ribet gitu ya, jadi kalau misalkan ke konter tuh jauh, misalkan teman-teman tinggal beli satu alat seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal langsung pasangkan. Ini adalah Xiaomi Redmi 6A. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ada jualannya di toko online itu, harganya 25.000 kalau nggak salah tuh. Jadi teman-teman bisa pasangkan sendiri tanpa harus ke konter. Cuman resikonya teman-teman, biasanya ada kendalanya kayak di mic itu kurang jelas ini mikrofon. Jadi kayak dipakai nelpon tuh kayak kresek-kresek gitu, kayak kurang mantep lah seperti biasanya, seperti yang orinya ya teman-teman. Jadi harus kalau mau ganti PCB seperti ini, harus mengganti atau memindahkan si mikrofon ini ke sini ya. Ribet juga kan, mending ganti konektor hanya 50.000. Thanks, semoga menambah wawasan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.